in this economy, belilah yang punya fitur kurang lebih sama. Kalau punya gadget harus dijaga ya. Makanya bersihinlah gadget kalian pakai ini. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, sudah akhir bulan April. Berarti saatnya kita share ke kalian gadget of the month. Dan ya, di bulan ini karena ya beberapa waktu terakhir kayaknya kondisi ekonomi nih ya, terutama ya lagi gunjang-ganjingnya banyak banget, kurang menentu. Makanya gue kasih tema kali ini gadget of the month adalah gadget of the month in this economy. Yang gue pengen share gadgetnya itu harganya di 200 ribuan ke bawah. Sebelum gue mulai juga, gue pengen ngucapin thank you so much juga buat kalian yang udah support Best in Tech sampai detik ini. Nggak nyangka ini tuh udah tahun ke-9 ya, ternyata Best in Tech bikin konten. Jadi udah mau 1 dekade tahun depan. Mungkin gue juga jarang share ini ke kalian, tapi ya kita udah bisa jalan 9 tahun, udah ada terbentuk tim yang bekerja di balik layar, yang bantuin gue ngedit, yang bantuin gue ya semuanya lah. Dan ini juga thanks to you guys. Maka dari itu juga ada satu orang yang sebenarnya mungkin udah lama kalian nggak lihat di YouTube channel Best in Tech, anak hilang yang telah kembali. Nah, ini ada siapa? Boleh silakan Bapak. Tada, ada Daniel. I'm Daniel. Ya. Sudah kembali ya Daniel. Ngapain Dan di sini? Kangen gak sih? Ada. Yes. Sharing OS, sharing apa aja? Gadget-gadget. Iya. Kita compare. Nah, itu dia. Ya, si Daniel is back in Best in Tech, dan ya kita harus kerjain dia ya. Mau diapain? Mau diceburin, mau disiram jadi ya. pembantu. Nah, bisa juga ya jadi tukang sapu ya di kantor. Ya udah, jadi kita kali ini minta Daniel untuk share gadget of the month juga ya, karena tugas dia biasanya tuh nggak pernah gadget of the month, tapi kali ini pengen disuruh ikutan share juga ya, karena banyak dia sekarang senjatanya ya. Setelah dia kemarin melalang buana berapa lama Dan? 9 bulan. 9 bulan ya kurang lebih, Daniel udah nggak di Best in Tech, tapi akhirnya dia kembali lagi. So ya, the team terbentuk dengan sendirinya kayak gitu lagi. Ngomong apa sih gue? Ya udahlah, langsung aja guys. Thank you semua again. Kita mulai aja langsung. Gadget of the month April 2025. Let's go. Oke, in this economy ya, sekarang tuh serba ribet ya. Kita sekarang beli HP nggak dapet charger. Nggak ada charger. Kadang kabelnya pun juga, kemarin gua review TWS Huawei nggak dapet kabelnya bahkan guys. Jadi kayak gimana gitu ya sekarang ya. Makanya gua pengen share ada solusinya ya. Jadi kalian nggak cuma beli charger aja, kalian udah dapat kabel yang mana lebih simple dan dapat ada kecanggihannya juga. Ya, ini dia dari McDodo, namanya McDodo Frigo Retractable Charger. Ya, sesuai namanya, dia itu udah include kabel yang retractable. Ya, gue pernah mention soal retractable-an ini tuh jadi tren bisa dibilang di tahun 2025. Dan nggak cuma retractable aja, charger ini tuh kerennya adalah kalian tuh dapat display ya, ada wattnya. Yang mana charger ini tuh bisa ngecas sampai 40 watt. Ya, jadi ini bisa dibilang solusi banget all in one. Kalian bisa ngecas HP kalian, bisa ngecas device lain juga karena udah ada 2 buah port USB-A dan USB Type-C. Cuma memang kekurangannya menurut gua adalah satu, ini nih 40 watt doang. Mungkin kalau 45 watt ya dia bisa buat ngecas Samsung nih ya, yang baru-baru ya. Udah bisa super fast charging 2.0 gitu kan, karena dikit lagi 5 watt doang gitu, jadi agak nanggung. Mungkin ya kepake buat ngecas-ngecas yang HP-HP lama juga masih oke. Tapi ya overall menurut gua ini sepaket oke banget, karena harganya pun juga masih terjangkau di 245.000. Gua belinya kemarin karena dapat tadi ya charger, kabel, dapat watt displaynya juga gitu, all in one. Jadi kalian nggak perlu lagi beli kabel tambahan atau beli yang lain-lain tambahan, udah jadi satu di McDodo Frigo ini. Nah, charger ini sendiri juga cocok dipakai buat ngecas kayak laptop, misalnya kalian pakai MacBook Air itu bisa, iPhone 16, iPhone 15, HP Samsung yang udah compatible power delivery, ini juga compatible super fast charging walaupun memang cuma yang biasa. So, ya, itu tadi untuk device-device-nya. Kabelnya 65 cm, ada LED indikator juga di ujung kabelnya, jadi kalian bisa lihat kalau dia ngecas. Plus ini juga udah pakai teknologi gallium nitride, jadi udah penyaluran dayanya efisien, nggak terlalu panas atau bikin HP kalian rusak.
Oh ya, ngomongin retractable sendiri, gue sendiri sekarang suka banget pakai yang retractable karena ya lebih simple aja ya, semuanya tersimpan, kabelnya jadi nggak berantakan gitu-gitu kan. Kabel juga udah ada yang retractable, charger mobil ini retractable, power bank juga retractable. Jadi biar kabel simple, nggak kusut, nggak berantakan. Oke, yang kedua, di ekonomi sekarang kalau kalian kehilangan barang itu bakalan sedih banget. Gua pernah hilang gadget satu tas itu sampai 70 juta rupiah dan itu rasanya sampai sekarang kayak mimpi buruk, guys. Makanya gua pengen share satu gadget ini yang mungkin bisa ngebantu kalian sebelum barangnya kehilangan, yaitu ini dia. Bukan sembarang gembok, tapi ini gembok yang bisa nge-track juga. Ya, ini ada trackernya dengan teknologi Apple Find My dari brand namanya Mili, yaitu namanya Mi Lock. Seperti yang kalian bisa lihat ya, ada tulisannya Apple Find My. Dan kalau kalian yang pakai Apple AirTag mungkin udah tahu secara fungsi ini sama persis. Jadi dia itu bisa nge-track selama kayak ada device Apple yang mendekat kayak gitu ya. Jadi waktu kemarin barang gua hilang, itu tuh gua bisa menemukan lagi barang-barangnya itu walaupun isinya udah dicabut. Itu karena salah satu dari tim kita itu ada yang bawa AirTag di kopernya. Jadi kita dipinpoint ke satu tempat yang spesifik, tempat si para pencopet itu ngebuang tas-tas kita. Jadi tas-tasnya dibalikin, laptopnya dibalikin, tapi isi-isi di dalamnya waktu itu semua diambil. Gua kehilangan kamera, kehilangan handheld gaming, dan semenjak itu gua pakein tracker di barang-barang yang gua rasa penting ya, terutama kayak tas kalau kalian travel. Nah, ini bisa jadi solusi. Kalian bisa pakai gembok, dan gemboknya pun ini udah TSA approved. Ya, jadi TSA ini kayak standar kunci global, dimana kalau kalian di airport, kalau gembok-gembok koper harus ada logo merah ini. Istilahnya mereka punya akses untuk ngebuka. Kalau barang kalian nggak pakai ini, nanti dijebol dan mereka tidak bertanggung jawab. Makanya ada standar si TSA ini. Nah, ini juga dia ada baterai belakangnya. Baterainya pakai CR2032 yang mana baterai standar kayak jam-jam kayak gitu, dan lumayan banyak dijual. Gue juga sempet nyetok beberapa kali. Jadi kalau baterainya habis bisa diganti baru. Cuma memang yang menurut gua agak kurang di sini adalah dia tuh cuma pakai ini doang nih. Dia cuma pakai kawat doang, ya, bukan pakai gembok yang besi beneran. Jadi mesti hati-hati aja karena gua lihat ada beberapa yang sampai copot. Cuma balik lagi, tracker ini sendiri tuh sekarang ada berbagai jenis. Di episode GOTM bulan lalu gue sempat share yang bentuknya tipis, kartu, bisa ditaruh di dompet dan bisa dicas ulang pakai wireless charging. Ada juga yang bentuknya kayak Apple AirTag ya, dan sekarang harganya juga udah terjangkau gitu. Makanya kayak 100 ribuan ada. Yang ini untuk Mili Lock itu di harga 249 ribuan gue dapat. Bahkan ada sempat diskon 220 ribu gitu. Nah, untuk Apple Find My Network sendiri itu reliable walaupun memang dia cuma buat Apple devices aja ya. Nah, sekarang udah ada yang versi buat Google, Android Find My, sama juga buat Samsung. Itu juga ada Samsung SmartThings ya, buat trackernya. Jadi ya, di toko ini juga ada beberapa alternatif. Kalian bisa cek aja linknya di bawah. Oke, yang ketiga, in this economy ya, kalau kalian pakai baterai, kalau bisa harus yang recyclable alias rechargeable kali lebih tepatnya ya. Jadi jangan yang sekali pakai buang. Terutama gua sekarang, karena anak gua tuh mainannya lumayan banyak yang pakai baterai. Jadi kadang beberapa kali gue ngerasa ya kayak habis baterai buang, dan anak-anak kadang udah hidupin terus nggak dimatiin, jadi baterainya habis, percuma, terbuang gitu kan. Makanya sekarang better beli yang rechargeable. Makanya gue kemarin sebenarnya beli ini dia nih dari IKEA, namanya IKEA Tejugo. Kayak kalau orang Palembang juga tuh bilangnya Jugo. Cuma ini kemarin ada cerita sedikit. Gue kemarin beli si charger ini, itu tuh posisinya pas dia lagi diskon. Sebenarnya harganya kayak 300 ribuan, cuma diskon jadi di bawah 200 ribu, 199 kalau nggak salah. Cuma memang ketika ini gue itu lihat di sana juga ada satu charger lagi yang lebih keren ya, karena dia itu chargernya bisa naruh baterai-baterai yang udah dicas. Kalau yang ini tuh kayak lebih minimalis gitu ya, cuma ada 8 slot aja untuk baterai, bisa dipakai untuk baterai AA dan juga triple A. Kalau yang satu lagi itu kayak bentuknya lebih compact, tapi bisa buat taruh baterai juga, jadi kayak lebih ergonomis gitu ya. Cuma harganya lebih mahal di 300 ribuan. Makanya in this economy belilah yang punya fitur
kurang lebih sama ya, walaupun ya kurangnya ini nggak ada tempat naruh baterainya aja sih ya, bisa aja taruh baterai di mana, jadi kresek pun juga bisa gitu kan. Cuma ya ini secara bentuk menurut gua juga cakep sih, not bad ya. Estetiknya dapet juga gitu kan, minimalis, dan dia dicasnya juga pakai kabel AC kayak gini, jadi cukup standar sih menurut gua. Kalau kalian kenapa-kenapa ya tinggal beli kabel cadangan aja juga bisa. Gua beli baterainya juga pakai baterai Eneloop yang sudah punya reputasi terbaik lah kalau ngomongin baterai yang rechargeable dari Panasonic ya, yang standar aja cukup, karena balik lagi buat mainan anak doang. Oke, ini juga in this economy kalau punya gadget harus dijaga ya. Makanya bersihinlah gadget kalian pakai ini, cleaner brush 20 in 1. 20 in 1, 20 in 1 ya. Jadi dia bisa buat 20 macam alat di dalam satu bentuk yang sangat simple. Yes, kalau kalian lihat pertama dia ada sikat berbulu halus ya. Halus sekali, jadi bisa buat debu-debu di keyboard, di mana-mana tuh buat bersihin pakai ini. Terus di dalamnya juga ini banyak banget alat-alatnya. Jadi kalian bisa kalau ada yang debu-debu nyangkut bisa di push, pup. Terus ada bisa buat bersihin debu-debu di sela-sela, brush-brush kecil, ada spray air, ada apa lagi nih? Ada nggak tahu ini apaan gitu kan. Jadi ya banyak aja sih, 20 biji yang gua nggak tahu apakah gua bakal kepake semua atau enggak, tapi at least gua simpen aja karena di ekonomi sekarang kalau gadget rusak itu harganya nggak murah. Makanya ini harganya lumayan murah gitu loh, cuma Rp69.000 aja kalian bisa dapetin ini, brand dari Queen ya, Queen Cleaner Brush 20 in 1. Oke, itu tadi kalau dari gua. Sekarang gua pengen serahin ini ke Daniel ya, untuk dia share Gadget of the Month versi dia di bulan April ini, Dan. Oke? Siap. Silahkan Daniel Cah Kangkung. Cahyadi. Ya. Dibully guys. Ih, rendah amat. Jadi kecil. Oke, buat gadget kelima in this economy. Nah, ini dia yang selalu gue bawa kemana-mana, yang senjata gue. Ini adalah storage box yang multifungsi ya. Ini dari Usems. Jadi dia itu storage boxnya kayak biasa, bisa nyimpen beberapa hal nih ya. Ini ada yang hilang gue, kayak converter dari USB Type-C ke micro USB. Terus di sini juga ada banyak banget hal yang bisa lu simpen. Misalkan ini buat micro SD card, terus ada SIM card, ada SIM ejector juga. Pokoknya banyak banget. Kenapa gue bilang tadi itu multifungsi? Karena bisa juga buat ini, Pak. Nah, ini kabel Type-C to Type-C. Dan ini 60 watt. Gue udah coba setiap hari ini, gue bawa kemana-mana untuk ngecasin entah itu Oppo Find X8 gue dapat super VOOC, terus gue pakai Samsung Galaxy S23 itu dapat petir biru, pakai buat ngecas HP lain atau device lain itu juga dapat fast chargingnya. Jadi ini kepake banget nih kalau misalkan gue kemana-mana, itu gue cantolin aja atau gue masukin aja ke tas ataupun ke sling bag, itu masuk gitu ya. Jadi gampang dibawa kemana-mana dan ini multifungsi. Yang terakhir adalah dia ada plot twistnya di bagian belakang ini, itu bisa dicongkel kayak ya, bablas. Mohon maaf nih, ya rusak. Oh enggak. Jadi ini fungsinya adalah kalau misalkan lu mau nonton film gitu ya, atau nonton YouTube gitu ya. Nah, lu bisa taruh HP di sini gitu. Tinggal dicantolin aja. Gitu. Jadi ini multifungsinya ada 3 ya. Tadi pertama adalah untuk storage box yang isinya macam-macam. Terus ada USB Type-C-nya juga yang bisa fast charging ya, retractable juga. Dan terakhir tadi ada buat si stand HP. Dan ini harganya 100 ribuan aja. Oke, gadget terakhir adalah ini. Tali yang bukan sembarang tali. Ini lanyard. Kayak yang biasa anak-anak kantoran suka pakai, tapi bukan sembarang lanyard, karena lanyard ini bisa munculin tuh ujungnya. Kelihatan? Apa ini? Type-C ya. Dan ini 60 watt sama kayak yang tadi. Bisa fast charging. Petir biru buat Samsung, super VOOC buat Oppo, dan fast charging lainnya untuk HP-HP lain. Dengan obat, Bang. Dan yang paling gue suka adalah ini tebelnya minta ampun. Tebel, hitam, keras. Oh. Nanti di close up aja ya. Dan ini gue bawa kemana-mana karena gue makin kesini kan
indeks ekonomi gue ingin seirit mungkin. Karena di Jakarta itu ada yang namanya Transjakarta, ada KRL, MRT. Jadi gue memanfaatkan itu dan gue butuh yang namanya kartu e-money. Gue gabungin sama ini nih, dompet card holder. Jadi dompet iya, card holder iya, gitu ya. Dan ini tinggal dicantolin kayak lanyard biasa aja gitu. Dan lu bawa kemana-mana di sini itu flash atau kartu buat karyawan gitu ya, buat tap-tap. Jadi ini tinggal tap aja kayak gitu. Kekurangannya satu, ini terlalu panjang ya. Jadi kalau misalkan gue berdiri sampai ke sini ya, dia sampai sini, biasanya tuh sampai sini doang ya. Oke. Dan ini harganya itu sama di 100 ribuan. Kalau nggak salah ini 140 ribu. Ada beberapa warna juga ya. Ada yang warna putih, ada yang warna biru, ada yang warna ungu, macam-macam lah. Nah ini gue pilih yang warna hitam karena gue laki gitu ya. Laki adalah kesukaannya hitam. Dan itu dia gadget of the month yang cocok banget untuk ekonomi saat ini ya. Entah itu kalian mau charging baterai, charging device, keamanan device juga bisa. Ini multifungsi, ini buat bersihin gadget. Dan ini buat ngantoran atau buat komuter itu bisa dengan harga di 200 ribu ke bawah. Jadi ini mantep banget. Dan kedepannya gue juga bakal ngebawain banyak banget review, compare experience gadget yang menarik ya. Jadi ditunggu aja video-videonya, dan pasti dari teman-teman yang lain, dari Ko Malvin, dari Anes, dari Edwin, dari itulah pokoknya semuanya ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Inget gak sih yang terakhir tuh gue sempet ngomong kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin ini video selanjutnya karena ngomong apa sih gue? Yaudah, thank you guys. Dah.